sudah ada airnya, itu benar-benar kering ya, kering ya. Nah, padahal sebenarnya standarnya adalah ketika di nipple itu ujungnya itu mengeluarkan sebutir air sebenarnya. Kayak gelembung. Nah, itulah yang nanti akan memancing ayam untuk minum sebenarnya. Bang, kenapa nih nipple bisa muncrat? Nipple? Iya, nipple muncrat? Iya. Terlalu tegang, bro. Oh. Kok Jadi, bisa gitu? Jadi nipple itu dia itu kerjanya itu berdasarkan tekanan air, bro. Iya. Jadi kalau nipple itu tekanannya dari saluran airnya terlalu tinggi, Iya. itu nanti begitu disentuh sama si ayam tuh langsung Serot gitu ya. Keras, kenceng gitu ya. kenceng banget lah. Aduh. Nah sekarang bro tahu nggak tekanan di nipple itu harusnya berapa? Kalau tekanan setahu saya antara 2,5 sampai 3 bar. Oke, itu sih kata orang sih teorinya begitu. Iya. Cuma gimana sih cara nandainnya kita? Kalau lihat tekanannya ya berarti kalau tekanannya sih biasanya dari ini apa namanya tingkat keluar kencangnya airnya seperti apa gitu kan. Biasanya kalau langsung cerot gitu kan berarti tekanannya tinggi. Nah, sekarang bro sudah tahu belum gimana cara nyeting biar 3 bar? Aduh, belum tahu saya gimana ya. Nipple system itu kan ada apa namanya? Ada regulator, Ya. kemudian ada indikator. Jadi yang pertama kita perlu tahu adalah satu line nipple, satu regulator itu ke kanan 60 meter, ke kiri pun 60 meter. Sama berarti. Iya, itu biasanya naruhnya di tengah. Kalau panjang kandangnya tidak lebih dari 60 meter atau hanya sampai 60 meter saja, biasanya regulatornya ditaruh di ujung, indikatornya pun ditaruh di ujung, bro. Sama di ujung semua berarti. Ya. Nah, caranya gampang ya, kita tinggal atur itu di regulator. Nah, nanti akan kelihatan tuh di indikator. Indikator itu ada selang sekitar mungkin 40 cm yang dalamnya tuh isinya ada bola. Bola biasanya warna kuning atau warna merah ya. Merah, iya. Nah, ya kita untuk lebih enaknya bisa kita lihat saja di kandang itu sekitar 10 sampai 15 cm dari bawah. Oh, ketinggiannya. Ketinggiannya. Jadi dari situ nanti kita tahu kalau ini sudah sekitar 2,5 sampai 3 bar. Kalau itu lebih dari setengah, itu artinya tekanannya sudah terlalu tinggi. Sangat tinggi berarti itu ya. Iya, karena terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau peternak biasanya gimana? Menentukan jumlah nipple-nya bagaimana? Kalau jumlah nipple biasanya kan kalau biasanya dia hitung menurut ininya kebutuhannya biasanya. Nah, kebutuhannya biasanya per satu nipple-nya itu sekitar 12 ekor. Oh, 12 ekor ya. Cuma kita tetap menggunakan patokan sebenarnya kalau secara standarisasinya itu adalah kita per line. Jadi misalkan di lebar 12 meter itu biasanya kita pakai 4 jalur. Ya, 4 line. Nah, 4 line biasanya ada yang menggunakan pipa per 3 meter atau pipanya per 4 meter. Itu bisa diisi dari sekitar 12 bahkan 15. Itu biasanya sih tergantung peternaknya sih maunya gimana gitu. Cuma intinya kita selain menggunakan menggunakan per ekor ayamnya, kita juga harus lihat line-nya atau lihat jalurnya bagaimana agar ayam ini mudah aksesnya untuk mengakses air minum. Nah, sekarang saya tanya nih,
sama Mas Bro nih. Ya, gimana? Nipple tuh bagusnya yang kayak gimana? Apakah yang di nipplenya itu betul-betul kering atau ada sedikit airnya? Nah, kalau biasanya ini ya, kalau di lapangan gitu, kalau menurut peternak ini versi peternak, ya biasanya itu yang kering biasanya. Nah, itu menandakan apa? Kalau yang kering biasanya itu tidak bocor seperti itu. Tapi kalau misal aktualnya ya mungkin lebih bagus yang seperti apa ya, ada kayak air-airnya itu ya. Ini dia bro, jadi kadang-kadang peternak berpikir bahwa nipple yang bagus itu adalah yang dia tidak mengeluarkan air sama sekali. Artinya dalam kondisi normal, pipa sudah ada airnya, itu benar-benar nipple itu kering ya. Nah, padahal sebenarnya standarnya adalah ketika di nipple itu ujungnya itu mengeluarkan sebutir air sebenarnya. Kayak gelembung. Ya. Nah, itulah yang nanti akan memancing ayam untuk minum sebenarnya. Dia menjadi indikator si ayam untuk di sana tuh mengakses minum. Ya, ada airnya begitu. Nah, itulah bro. Jadi banyak yang mungkin perlu kita perbaiki persepsinya di lapangan. Ada lagi kalau saking ini kan sudah ini Pak, ada airnya nih, tapi kebablasan bro, kenceng jadi gitu. bocor gitu. Ya. Itu mah bocor aja ya. Nah itu perlu kita cek selalu di lapangan. Jadi nipple sistem kita ini betul atau tidak, karena jika kita juga jarang maintenance, efeknya itu bisa ke kelembaban kandang sebenarnya teman-teman. Ya, karena kita kalau tidak ngontrol nipplenya itu tiba-tiba kita masuk, kita ukur, cek suhu, cek kelembaban, ternyata sangat tinggi. Waduh. Ini banyak nih kejadian. Kandang-kandang dia kita ukur heat indexnya tinggi sekali, setelah kita jalan ternyata di tengah ada nipple bocor bro. Nah, nipple bocor ini nih yang bikin kelembaban di dalam kandang naik. Nah, tentunya dalam memilih nipple itu sekarang sudah banyak sekali tipe-tipe nipple, mau yang murah atau yang mahal. Ya ingat selalu bahwasanya ada harga pasti ada kualitasnya ya. Nah, begitu. Oke, itu dulu. Siap, makasih nih infonya teman-teman ya. Bisa berguna lah di lapangan seperti itu kan. Biasanya kan kalau kita tahu di lapangan, taunya wah ini karena nipplenya bocor, nggak tahu bocornya dari mana gitu kan. Nah, kalau misalnya dicek kayak tadi gitu kan udah dijelaskan gitu kan, jadi kan kita tahu apa yang harus dicek, tekanannya apa dari regulatornya seperti itu. Satu lagi nih. Apa nih? Untuk kontrol berapa bar, sebenarnya pompa di Indonesia itu kebanyakan dia sudah 3 bar. Maka saya tetap akan sarankan kalau sebaiknya kalau mau menginstal instalasi watering system atau nipple system, jangan langsung dari torrent. Jadi biasanya tuh dari torrent langsung ke nipple system. Itu yang jelas regulatornya nanti yang paling cepat rusak. Rusak ya. Ya, regulatornya akan cepat sekali rusak. Kemudian ketika regulator rusak, nipplenya pun cepat rusak. Karena tekanannya tinggi sekali kalau langsung dari torrent. Dari torrent masukkan ke pompa dulu, biar diredam itu tekanannya, dari pompa nanti dialirkan ke kandang nipple ya. Itu dulu bro, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pergi dulu. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, assalamualaikum. Lupa satu lagi, kuis nih. Fungsi dari talang nipple itu apa?